Halo semua, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membangun live Markdown editor menggunakan React.js. Nah, di sini setelah menginstal React.js dari Vite, kalian bisa menginstalnya juga dengan cara ketikkan npm create vite add latest. Kemudian kalian ikuti instruksinya. Selanjutnya, kalau kita lihat npm run dev, kalau kita lihat ini adalah tampilan default dari Vite.js. Berikutnya, kita akan menginstal dependensi yang akan kita gunakan untuk membangun live Markdown editor. Kita kembali lagi ke text editor kita. Kemudian di sini kita akan membuat terminal baru. Kita akan menginstalnya. Yang pertama kita akan npm i yaitu market sebagai compilernya dari Markdown ke HTML. Kemudian DOM purify untuk sanitize HTML. Kemudian kita akan mendukung editor kita untuk highlight kode. Kita akan menginstal prims.js dan enter. Baik, sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat UI dan juga menghapus default UI-nya. Kita close dulu terminalnya. Kemudian kita ke src, kita hapus saja asetnya, kita tidak butuh. Kemudian untuk app-nya kita hapus, kita tidak butuh. Kemudian kita ke index, kita hapus saja isinya. Saya akan menggunakan style yang telah saya buat. Kalian bisa mengkopinya di GitHub atau enggak kalian bisa membuat sendiri. Kita save. Kemudian kita ke app, kita hapus. Kita hapus, kita close, kemudian kita hapus, kemudian kita return dulu H1 untuk kita lihat, kita save, maka akan muncul. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat komponen UI. Untuk itu kita akan hapus value-nya, kita buat di sini fragment, kita buat nav, mana di dalamnya adalah H2. Kita buat di sini live md editor. Kemudian kita akan berikan class name navbar. Kita save. Kemudian saya akan memberikan tambahan yaitu shadow base. Selanjutnya kita close dulu sidebarnya supaya nggak terlalu mengganggu. Kita buat di sini main, mana div, kita buat di sini text area, kita hapus saja name-nya, kolomnya. Untuk row-nya, barisnya yaitu kita berikan 35. Kita akan membuat text area self closing, kita hapus saja ini. Kemudian kita buat di sini div, yaitu untuk hasilnya. Kita buat sini div, yang mana di sini div kita buat di sini self closing juga. Nah di sini terdapat spesial atribut yang dimiliki React yaitu dangerous set HTML, yang mana ini adalah pengganti dari inner HTML. Kita buat di sini objek yaitu key-nya underscore HTML, yang mana value-nya adalah misalnya di sini kita akan berikan statis dulu. Kita berikan p paragraf halo, yang mana nanti kita akan isi dari hasil markdown-nya atau compile dari markdown. Kita save dulu. Sini akan tampil di bawah ya. Kita buat sini kelas yaitu result HTML. Oke. Nah, berikutnya kita akan memberikan event on chain di text area. Dan kemudian kita akan menampilkannya nanti di sini ya, HTML. Untuk itu kita akan memberikan di sini event on chain yaitu handle md.
Kita buat di sini function handle md. Kita berikan parameter e untuk menangkap value-nya. Kita buat sini const file yaitu e.target.value. Kalau kita lihat di sini console.log file, kita save dan kita inspect. Kalau saya ketikkan di sini akan muncul. Selanjutnya kita akan mengcompile dari Markdown ke HTML. Kita akan import package-nya, import market dari market, kemudian kita akan import DOM purify, dan juga kita akan membuat sini step. Kita buat const use step, kita defaultnya array string kosong. Kita buat di sini parse HTML, kemudian set parse HTML. Kita akan buat function untuk convertnya, function convert md. Kita berikan si parameternya data, yang mana return DOM verify dot sanitize. Kita akan sanitize dari hasil dari market dot parse yaitu data. Kemudian kita akan gunakan di sini. Kita buat set parse HTML yaitu convert md. Kita berikan filenya. Kemudian kita akan gunakan di sini di dangerous set HTML, inner HTML-nya. Kita hapus yang awalnya static, kita hapus menjadi parse HTML. Kemudian kita save. Kita lupa di sini berikan kelasnya, kelas content. Kita save. Oke. Kita perbesar. Kita coba di sini. Ini H1. Kalau kita lihat di sini, inspect, maka akan menjadi H1. Kalau kita coba lagi, H2. Kita lupa sih, tambahkan lagi H2. Oke, kita telah berhasil markdown editornya. Dan kemudian kita akan membuat markdown kita atau editor kita mendukung highlight kode. Karena kalau sekarang kita buat highlight kode, kita buat JS const hello sama dengan null, maka akan muncul. Cuma kan ini belum ada highlightnya. Nah, kita akan membuat ini mendukung highlight. Kita akan menggunakan prims.js. Kita akan import sini, import prims.js. Nah, di sini kita akan membuatnya mendukung highlight. Kita buat sini market dot set options. Yang pertama yaitu highlight, yang mana memiliki dua parameter yaitu kodenya dan juga lengthnya. Kemudian kita akan return sini, return prims.language. Kita akan cek di sini apakah ada lengthnya, yang artinya length yang kita masukkan di sini yaitu ini JS. Apakah ada di sini yang didukung dari prims.js? Kalau ada, maka kita buat sini prims.highlight, yaitu kita akan berikan 3 argumen. Yang pertama itu kode kita yaitu yang ini. Kemudian kita berikan language-nya yaitu prims.language. Kita berikan length-nya. Yang terakhir
yaitu language ya. Dan kemudian kalau tidak ada, kita return kode, yang artinya tidak mendukung print-nya, tidak mendukung highlight. Kemudian kita save. Dan selanjutnya kita akan mengimpor stylenya dari Frames.js, yaitu frames/theme-nya slash, saya nggak hafal theme-nya. Kalau kita lihat di sini node modules, kita akan lihat theme-nya ada apa saja. Kita akan pakai yang ini, Okaidia. Di sini kita ketik frames minus Okaidia .min .css. Dan kita save, kita close dulu, kita ke bawah, maka akan muncul. Kalau kita refresh, kita perbesar dulu, kita buat lagi di sini highlightnya JS, kita buat const halo, isinya null, kemudian kita berikan. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini kita telah berhasil menampilkan headnya. Cuma karena kita pakai React, fungsinya belum dijalankan semuanya. Nah, untuk itu kita akan menggunakan use effect untuk menjalankan fungsi yang ada di Frames.js. Kita kembali ke kode kita perbesar saja. Kita akan gunakan di sini use effect. Kita akan berikan dependensi, yaitu parse HTML. Kita akan cek saja if parse HTML-nya ada isinya, maka kita jalankan di sini frames dot highlight all, dan kita save. Kita akan coba lagi, kita buat JS, kemudian const halo null, kemudian kita lihat, maka kita telah berhasil membuat Markdown editor kita mendukung highlight. Nah, dan yang terakhir tapi tidak kalah penting, kita akan membuat Markdown editor kita persistence, yang artinya apabila kita refresh halaman ini, maka datanya atau state-nya tidak akan hilang, karena saat ini kalau kita refresh, state-nya hilang. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke text editor kita akan membuat persistence. Supaya nggak terlalu panjang, ini kita pindahkan saja fungsinya ini. Kita akan buat di sini, src, yaitu directory baru, yaitu util. Kita buat di sini namanya convert.md.js. Kemudian kita cut saja, kita pindahkan ke sini, kita paste. Kemudian kita akan import ini, kita cut juga ke atas. Jangan lupa kita import frames. Kemudian kita keluarkan saja ini. Kemudian kita ekspor. Kita save. Kita kembali lagi ke app. Kita import convert.md. Nah, kita save. Kita coba lagi. JS const halo null, maka masih tetap berhasil. Oke, kita lanjut langsung, kita buat persistence. Kita close dulu sidebar-nya, kita close lagi ini. Yang pertama, kita akan buat sini key di handle md-nya. Kita buat sini local storage set item, yang mana nama key-nya md. Kemudian value-nya kita ambil dari file, yang
Kemudian kalau kita coba, kita save, kita seleksi semua, kita copy, kita refresh dulu, kita inspect, kita ke application, kemudian ke local storage. Kalau kita paste, maka akan muncul. Kalau kita refresh, sini datanya masih tetap ya, tapi di sini tidak ada karena kita belum menerapkannya ke state kita. Kita kembali lagi ke kode kita akan buat sini state baru, const, kita buat sini use state, kita buat sini kosong defaultnya, kita buat di sini namanya md, kita set md. MD itu singkatan dari markdown ya. Dan kemudian di sini kita akan buat use effect lagi, use effect, kita buat sekali saja ya, kita nggak perlu kasih dependensi, yang artinya fungsinya akan dijalankan setelah komponen di render. Kita buat sini const local, yaitu local storage dot get item, yaitu nama key-nya itu md. Kemudian kita cek if local, kalau ada datanya maka kita set md dengan local, dan juga kita akan set parse html. Kemudian kita panggil fungsinya convert md dari lokal. Kemudian kita akan buat value di sini, value yaitu md. Kemudian kita save. Kalau kita coba, kita refresh ya sekarang, maka kita telah berhasil membuat persistence. Kita coba lagi di sini. Oops, sepertinya ada bug. Kita kembali lagi. Kita buat di sini handle md-nya. Kita buat sini set md sama dengan value. Kita save. Nah, dengan gini kita bisa membuat value-nya. Kita buat sini H1. Di sini misalnya H2. Ini kita misalnya sini kita buat block keyword, ini block code. Nah, kalau kita refresh, datanya masih tetap. Nah, dengan gini kita telah berhasil membuat live markdown editor kita sendiri. Kalian juga bisa mengembangkannya. Misalnya kalian bisa men-save-nya di database atau mengupdate-nya. Cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.